Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat PDK Malang. Bertemu kembali dengan saya Mbak Retno dalam Cangkruk PDK Malang. Bincang ringan keuangan negara persembahan Balediklat Keuangan Malang. Apa kabar sahabat PDK Malang? Saya harap semua dalam keadaan sehat. Harusnya sehat, sehat dan sehat. Sahabat PDK Malang, pada kesempatan podcast pada hari ini kita akan membahas tentang korupsi dengan tema khusus adalah gratifikasi yang diperbolehkan bagi ASN. Pada edisi sebelumnya kita sudah membahas tentang gratifikasi secara umum, apa itu gratifikasi dan apa saja yang termasuk di dalamnya. Dan sekarang kita akan membahas gratifikasi yang diperbolehkan. Nah, ini adalah sesuatu yang sangat spesial sahabat PDK Malang ya. Dan kembali bersama saya di studio PDK Malang, Bapak Ahmad Fatur. Selamat pagi Pak. Pagi Mbak Retno. Baik, terima kasih Pak Fatur, masih konsisten kita ya dengan gratifikasi lagi Pak di tema edisi anti korupsi kali ini. Iya, masih menarik ini temanya. Ya, silakan disapa lebih dulu Pak, sahabat PDK Malang Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat PDK Malang. Bagaimana kabarnya? Kembali dengan saya Ahmad Fatur, penyuluh anti korupsi PDK Malang. Baik, sahabat PDK Malang dan Pak Fatur ya, ini kita tidak akan pernah berhenti berbicara tentang anti korupsi. Dan sekarang kemarin sih sudah edisi sebelumnya Bapak sudah menjelaskan dalam tema gratifikasi sedikit contoh tentang yang boleh diterima ya kemarin itu. Nah sekarang kan banyak nih Pak, ternyata kegiatan itu banyak sekali sebagai ASN itu banyak sekali kegiatannya. Nah apa saja Pak yang boleh diterima oleh ASN itu kaitannya dengan gratifikasi ini Pak? Baik, terima kasih Mbak Retno. Memang sangat menarik sekali gratifikasi ini. Jadi sebagai ASN kita atau penyelenggara negara itu tidak bisa lepas dari dimanapun kita berada. Ya. Baik di kantor maupun di rumah. Itu sebagai ASN sama-sama gitu. Jadi tidak bisa kita berpikir saya sebagai ASN di kantor saja, tidak. Jadi kewajiban kita itu melekat di kantor maupun di rumah. Lah, gratifikasi itu tidak mengenal tempat juga. Gitu. Pemberian ya? Tidak hanya di kantor. Di rumah pun jadi, bisa. Iya, dan banyak kasus tuh gratifikasi diterima oleh oleh para koruptor itu malah diterima di rumah gitu. Iya, dan itu ditangkap oleh KPK. OTT itu Pak. OTT ya gitu, seperti itu. Lah, tema sekarang ini kita akan membahas yang menarik, gratifikasi yang boleh diterima. Nah padahal masuk gratifikasi Pak ya. Iya. Karena gratifikasi itu adalah pemberian. Iya. Baik. Silakan Pak dijelaskan Pak. Baik, apa saja Pak. Gratifikasi yang boleh diterima oleh ASN atau penyelenggaraan itu artinya gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan. Oh, tidak perlu dilaporkan Pak. Ya, diterima tidak perlu wajib dilaporkan. Atas asalkan batasannya sesuai dengan undang-undang, sesuai dengan aturannya. Yang pertama, ini adalah gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan atau yang boleh diterima adalah gratifikasi yang diterima karena hubungan keluarga. Ya, sepanjang tidak memiliki kepentingan. Misalnya Mbak Retno tiba-tiba dapat kiriman voucher atau uang ke rekeningnya, dicek masuk ada notifikasi 3355, waduh 5 juta nih dari mana gitu, dicek ternyata dari suami tercinta, ya bukan gratifikasi. Oh baik, nah, meskipun gitu. Itu pemberian tetap bukan gratifikasi. Iya gitu, bukan suami juga bisa, siapa ini? Oh keponakan, oh itu bisa juga. Ya gitu, jadi karena hubungan keluarga. Ya hubungan keluarga, ya, jadi dari hubungan keluarga pokoknya dari adik, kakak dan sebagainya, keluarga. Boleh, ya, itu boleh diterima. Oke, terus selain itu Pak, ada lagi Pak? Yang kedua misalnya gratifikasi atau pemberian yang diterima oleh ASN penyelenggara negara karena mengadakan kegiatan pernikahan misalnya. Kalau mantu maupun menikah Pak ya? Iya, keduanya? Iya, mantu maupun menikah itu boleh ya? Boleh diterima asalkan ada batasnya maksimal 1 juta. Waduh, berarti kalau yang ngasih kado istimewa malah nggak boleh ya? Malah nggak boleh. Harus dilaporkan itu. Betul, kalau dilaporkan. Jadi betul di situ pun kadonya kalau bisa kita sebagai ASN kalau ngundang atau mantu itu untuk antisipasi lebih hati-hati. Kadonya ditulis maksimal 1 juta seperti itu misalnya ya. Seperti itu juga. Tapi ya tadi kalau sebagai penyelenggara atau pejabat rata-rata juga itu semua kado harus dibuka di depan publik. Artinya gitu ada saksinya lah gitu ya. Oh yang ke bawah 1 juta ya masuk gitu ya. Tapi kan di atas 1 juta disendirikan.
ini yang harus dilaporkan ke KPK. Itu di atas 1 juta Pak ya harus Iya. dilaporkan. Kalau meskipun di bawah 1 juta tapi dari pihak rekanan kadonya boleh juga Pak? Ini tidak menyebutkan dari mana ininya. Jadi asalkan memang ini 1 juta ya? Iya, 1 juta ya, seperti itu. Oke. Ya mudah-mudahan sih, artinya dan memang ada ini ya, istilahnya gini, kalau nggak salah ada etika lah ya gitu ya. Sebaiknya memang ASN itu dianjurkan tidak mengundang pihak-pihak yang punya kepentingan. Oh iya, betul sekali. Ya, iya, tidak mengundang gitu ya. Dikhawatirkan kebelakangnya malah nggak baik, gitu, seperti itu, Bu. Setuju Pak, setuju. Baik. Selanjutnya Pak, masih ada Selanjutnya lagi, Pak? yang boleh diterima atau gratifikasi yang bisa diterima dan tidak perlu dilaporkan adalah terkait musibah gitu. Musibah ASN kan bisa mengalami musibah Ya, kan, bisa, bisa misalnya kerja gempa, dan sebagainya, gempa, kecelakaan, misalkan seperti gitu. itu. Ya, itu kan sebagai sama manusia, sebagai sama ASN kita kan kadang peduli ya, seperti itu. Itu pemberian juga dibolehkan. Dan tapi ternyata di sini diatur oleh Undang-Undang Anti Korupsi, ada batasannya Pak. Kalau pembatasan nilainya Pak? Nilainya batasannya Berapa, Pak? 1 juta. 1 juta dari satu orang pemberi Dari Pak? satu orang pemberi maksimal itu. Ya. Jadi misalnya kalau dulu pernah Pak ya, misalnya ketika gempa ada salah satu pegawainya berada di lokasi gempa itu, kemudian kantor itu mengumpulkan misalnya jumlahnya 20 juta misalnya. Kalau pegawainya di bawah 20 orang berarti nggak boleh ya, karena secara rata-rata jatuhnya di atas 1 juta. Iya, memang tapi secara pribadi memang harusnya ada namanya seperti itu. Oh, sebaiknya gitu yang lebih dari 1 juta harusnya disampaikan nggak boleh atas 1 juta. Harus di bawah itu. Harus di bawah itu ya? Ya, walaupun jumlahnya nanti lebih dari 1 juta nggak masalah. Cuma kalau setiap pribadinya nggak boleh melebihi dari itu. Baik. Sama ya tadi dengan penyelenggara pernikahan Ya, tadi Pak ya? betul. Baik, oke Pak, terus selanjutnya Yang Pak. keempat, gratifikasi yang boleh diterima adalah sesama pegawai. Misalnya ada pisah sambut, promosi, rotasi gitu ya. Karena ada pisah sambut itu biasanya ngasih oleh-oleh itu, seperti itu. Itu dibolehkan tapi ada batasnya. Adalah maksimal 300.000 pemberiannya itu. Dari satu orang juga Dari Pak satu ya? orang. Maksimal 1 juta. Maksimal 1 juta, bukan Ya, 300. 1 tahun Bu. Oh, 300.000 sekali pemberian. sekali nggak dalam boleh ngasih 1 lagi tahun, kalau setahun 1 juta. maksimal 1 juta. Oke. Lagi seperti itu. Untuk satu orang yang sama. Oke, terus Pak? Selanjutnya yang boleh diterima gratifikasi oleh ASN adalah sesama rekan kerja. Ini nggak ada hubungannya dengan tadi promosi mutasi. Rekan kerja itu ngasih uang saja karena mungkin lihat sedang ada masalah keluarga misalnya seperti itu ya, terus mungkin lagi pilot sebagainya, itu sesama rekan kerja bisa memberikan. Ini pun ada batasnya tadi 300 sama 1 juta maksimal, katanya seperti itu. Tadi berarti kalau edisi tema sebelumnya kemarin kan saya sempat tanya kalau ngasih barang boleh Pak, jadi ngasih uang pun boleh ya? Iya, Untuk boleh. maksimal 1 juta. 1 juta dalam 1 tahun dalam satu pemberi yang sama. Oke. Terus yang selanjutnya yang keenam adalah penerimaan hidangan atau makan-makan. Nah itu. Misalnya Pak, maksudnya apa ini Pak? Misalnya syukuran, misalnya kenaikan pangkat, ya seorang pegawai itu terus ngundang makan-makan untuk seluruh pegawai boleh aja. Boleh ya. Boleh aja. Nah, seperti itu. Jadi itu dibolehkan, gitu ya. Syukuran, dia ngadakan syukuran di mana di warung makan atau ruang makan, gitu ya. Boleh saja, tapi itu kan berlaku umum. Jadi Semua dapat Pak ya? Jadi semua boleh dapat, ya? ya boleh aja seperti Baik, kemudian poin yang ketujuh Pak. yang Masih ada lagi ketujuh, nggak, Pak? misalnya si pegawai itu di luar sana, di rumahnya atau di lingkungan RT-nya itu dia pintar badminton, pintar lomba 17 Agustus misalnya. Dia mengikuti lomba-lomba di masyarakat dan juara dan dapat lomba, ada uangnya, ada barangnya, itu dibolehkan. Oh boleh ya, karena prestasi itu Pak. Karena ya? prestasi ya. secara umum di masyarakat. Oke. Jadi itu kan berlaku semua umum. Itu kan penerimaan juga kan? Karena semua yang menang pasti dapat gitu Iya, ya. semua menang. Gitu. Yang kedelapan, kita menabung, kita ada punya obligasi, kan punya bunga tuh dapat, misalnya seperti itu ya. Itu dibolehkan, itu semua berlaku kan, gitu.
Ya, karena semua yang nabung dapat Pak, Ya. jadi ASN pun dapat, bukan Betul, termasuk pemberian ya. gratifikasi. Betul, kecuali yang tadi yang termasuk yang tidak dibolehkan pemberian bunga ya, bunga khusus misalnya kepada ASN oleh seorang pihak bank gitu misalnya gitu, itu yang nggak boleh. Lalu dibedakan dengan nasabah Dibedakan yang lain, yang lain, nggak boleh ya? ya nggak boleh seperti itu. Karena banknya ternyata misalnya rekanannya atau pihak yang dilayani, ini nggak bisa. Terus selanjutnya yang boleh diterima sebagai gratifikasi oleh ASN adalah manfaat bagi seluruh peserta koperasi, misalnya SHU ya gitu Pak. SHU itu kan berlaku semua anggota. Jadi sebagai ASN kita bisa terima ya seperti itu. Itu kan penerimaan juga kan? Jadi boleh Pak ya, ASN ikut koperasi boleh ya? Boleh sekali. Dan dapat hak yang sama. Gitu. Hak yang sama karena iurannya sama, pemberiannya sama dan SHU-nya juga sama. Oke. Terus masih ada lagi Pak? Masih ada lagi yaitu 10 yang sebagai ini nih sebagai mayoritas peserta diklat nih misalnya ada seminar kit, ada ATK peserta ya, ada seminar, ada workshop, konferensi kan dapat tuh ATK semua ya, semua ATK. Itu boleh diterima, tidak perlu dikembalikan itu. Kan yang seperti itu. Jadi semua peserta dapat, narasumber pun dapat kan, nggak masalah. Jadi ketika kita ikut seminar meskipun bukan di lingkungan kita sebagai ASN, asal semua peserta dapat, sebagai ASN kita dapat Pak ya? Bisa semua dapat. Ya, intinya gitu. Baik. Kemudian yang ke-11 yang ke-11 penerimaan beasiswa prestasi misalnya ASN dapat beasiswa S2, S3 beasiswa itu kan prestasi juga. Ya. Nah itu ke pribadi kan dalam mungkin boleh kan secara umum. Itu termasuk penerimaan kan itu dan bukan dan nilainya kan nggak main-main juga itu besar itu ya karena kan untuk biaya sekolah Pak biaya sekolah biaya dalam negeri maupun luar negeri itu kan penerimaan dan sah itu termasuk gratifikasi yang boleh diterima. Dan yang terakhir ini ada 12 berarti Pak ada ya? 12 tadi, ya, Pak, ya. Ada penerimaan yang diperoleh ASN atau penyelenggara negara karena profesi di luar pekerjaannya tidak berhubungan dengan kedinasannya. Apa misalnya, ya? Pak? Misalnya ya ini kita saya sebagai ASN di kantor, terus pulang nyambi sebagai Gojek, boleh kan gitu. Jadi dapat penerimaan kan dari Gojek atau driver online. Iya, siap. Ada kok Pak itu, ada sih teman saya. Iya, banyak teman saya begitu. Seperti itu. ASN di luar itu dia Gojek di sore malam, kadang kemudian Sabtu Minggu itu memang ada. Jadi boleh ya Mas? Boleh, itu boleh. Mencari pekerjaan di luar kedinasan. Mencari pekerjaan lagi selama tidak mengganggu jam-jam pekerjaan. Asal di luar jam kerja. Asal di luar jam kerja. Jadi ini tadi ada 12 Pak ya, gratifikasi yang boleh diterima oleh ASN gitu ya. Iya. Nah, baik sahabat BDK Malang, ini sangat menarik sekali dan perlu kita pahami semua. Gratifikasi apa sih yang boleh buat kita sebagai ASN ya? Berhati-hatilah sahabat ASN BDK Malang. Baik, Pak Fatur, sebelum kita tutup barangkali Bapak akan menyampaikan closing Pak. Baik, Mbak Reno, sangat menarik gratifikasi ini. Kadangkala ada orang yang tidak paham, ada yang mengabaikan bahkan ya, artinya gratifikasi yang dilarang. Tapi secara umum sebenarnya lebih banyak gratifikasi yang dibolehkan daripada yang dilarang. Yang dilarang itu sedikit, ya. Yang terkait kedinasan aja gitu, seperti itu jelas dilarang. Lah yang nggak terkait kedinasan kan banyak yang diterima oleh ASN kan, ya tadi pernikahan, beasiswa, kejuaraan, bunga, SHU, koperasi dan sebagainya kan banyak sekali penerimaan itu. Nah, termasuk mungkin honor ya, seperti itu. Itu kan sah juga seperti itu. Jadi mudah-mudahan ini bisa memberikan semangat para ASN bahwa masih banyak kok hal-hal yang boleh diterima, bentuknya gratifikasi yang memang dibolehkan ya, selain yang dilarang seperti itu. Baik, terima kasih Pak Fatur, ini tema yang sangat menarik di 2 sesi kita tentang gratifikasi. Baik sahabat BDK Malang sudah memahami gratifikasi, apa saja yang termasuk di dalamnya pada edisi yang sebelumnya, kemudian pada edisi kali ini adalah gratifikasi yang dibolehkan. Nah, selamat berhati-hati sahabat BDK Malang untuk menjalankan tugas kita sebagai ASN. Terima kasih atas perhatiannya, sampai bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.